Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Shalom. Kita sungguh bersyukur ya sampai hari ini kita terpelihara oleh Tuhan. Ya, baik kehidupan jasmani kita dan juga kehidupan rohani kita. Ya, sehingga pada pagi hari ini kita akan dijamu oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dan saudara, pada bulan ini kita akan belajar firman Tuhan tentang tetap tinggal di dalam Kristus. Dan minggu yang pertama ini kita akan belajar dari kitab Filipi pasal 2. Kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-18 yang bertema menaati firman Kristus. Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saudara perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba-lomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menaati firman Kristus. Kita akan belajar dari sebuah jemaat yang ada di Filipi. Jemaat di Filipi ini jemaat yang sungguh-sungguh mendapat satu apresiasi yang positif dari Rasul Paulus yang melayani dan mendirikan jemaat ini. Kenapa? Karena jemaat di Filipi ini jemaat yang sungguh-sungguh, jemaat yang mau hidup taat dan patuh kepada firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan tadi dalam ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa, apa saudara? Taat. Jadi kehidupan jemaat di Filipi ini, saudara, kehidupan bukan sekedar dia menjadi pendengar firman yang baik. Bukan mereka sekedar jemaat yang mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Tetapi saudara, yang menjadi sesuatu yang sangat istimewa jemaat di Filipi di hadapan Paulus, karena jemaat ini senantiasa menindaklanjuti setiap kebenaran-kebenaran yang mereka dengar, yang mereka terima dari firman Allah itu dengan cara dia melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi saudara, firman yang mereka dengar itu bukan dipakai sebagai bahan untuk berdebat, untuk adu kepintaran pengetahuan Alkitab. Tetapi bagi jemaat di Filipi, firman yang mereka dengar itu firman yang kemudian ditindaklanjuti, dipraktekkan, dihidupi, dilakukan. Sehingga firman Tuhan katakan, kamu senantiasa taat. Nah, ketatan yang dilakukan oleh jemaat di Filipi ini ketatan seperti apa? Dan itu yang kita akan dalami dan kita pelajari, kemudian saudara, kita mari belajar untuk sama-sama melakukan firman Tuhan ini. Sehingga saudara, bukan hanya jemaat Filipi saja yang mendapat apresiasi, penghargaan saudara,
Tetapi kita semua tentunya rindu untuk mendapatkan apresiasi daripada Tuhan, bukan dari manusia. Nah saudara, hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari kisah kita Filipi ini atau jemaat Filipi ini, bagaimana ketaatannya itu nyata dalam kehidupan mereka. Nah ketaatan yang bagaimana yang diharapkan, yang kita miliki atau jemaat Filipi kerjakan. Yang pertama, taat meski tanpa pengawasan. Apa saudara? Taat meski tanpa pengawasan. Sebagaimana dikatakan 12 tadi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, yaitu pada waktu Rasul Paulus sedang berada dalam penjara. Paulus mendorong jemaat di Filipi ini untuk terus, saudara, yaitu mentaati dan melanjutkan ketaatannya, kepatuhannya kepada firman Tuhan, walaupun pada saat itu firman Tuhan katakan bahwa jemaat Filipi ini jemaat yang taat. Tetapi Paulus tetap mendorong supaya jemaat ini terus-menerus mentaati firman Tuhan. Sehingga dikatakan di sana, dikatakan tadi ada kalimat tetaplah kerjakan. Kata kerjakan itu mengambil satu kalimat yang artinya itu pekerjaan yang harus dilakukan terus-menerus. Terus-menerus, tidak hanya berhenti sewaktu-waktu tertentu saja. Hari-hari tertentu saja. Kalau mau waktu Natal atau waktu mau Paskah, wah saudara, kita apa punya semangat tinggi. Kita mau siang malam untuk pelayan pekerjaan Tuhan, saudara ya. Kita mau banting tulang, kita mau macam-macam lah, saudara. Tetapi setelah hari H itu, hari Natal atau hari Pentakosta atau hari apa, saudara? Pokoknya hari-hari raya Kristen, saudara. Ya adem-adem ayem aja lah, santai-santai aja lah. Atau bahkan nggak mau peduli. Tapi jemaat di Filipi ini didorong Rasul Paulus, walaupun dia pada waktu itu sudah taat. Tetapi Paulus tidak mau supaya mereka berhenti kepada titik tertentu untuk tidak taat lagi. Tapi Paulus katakan kerjakanlah itu. Artinya lakukanlah terus menerus untuk hidup dalam ketaatan, kepatuhan kepada firman Allah. Baik dalam waktu suka maupun waktu duka. Waktu kelimpahan berkat maupun waktu krisis berkat. Saudara, pada waktu hokinya banyak, waktu hokinya sedikit, kita disarankan, dinasihati supaya tetap taat, jangan hanya taat pada waktu kita sedang enak-enak, sedang kelimpahan, sedang sehat-sehat, tapi waktu kita sakit, waktu kita kurang berkat ya, artinya rezekinya kurang, lagi seret saudara, ya kemudian kita juga ikut seret ketaatan kita sama Tuhan. Bukan itu yang maunya Tuhan. Jemaat Filipi tidak melakukan hal itu, saudara. Tapi dia terus-menerus mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Jadi ketaatan yang bukan hanya dilakukan pada saat ada kehadiran pemimpin rohani atau dilihat orang, tetapi juga terutama tetap dapat menjaga ketaatan saat tidak diawasi. Jadi ketaatan yang tidak ditentukan oleh hadir tidaknya seorang pemimpin. Sebagaimana Paulus pada waktu itu menasihati jemaat di Filipi supaya mereka taat walaupun mereka tidak hadir karena Paulus sedang berada di penjara. Jadi ketaatannya bukan berdasarkan kepada hadir tidaknya seseorang. Ketaatan karena ada yang mengawasi bisa merupakan sesuatu yang tidak tulus atau terpaksa. Dan ketaatan seperti ini mudah ditinggalkan ketika tidak ada pengawasan. Berbeda dengan ketaatan yang tetap dilakukan saat tak ada yang mengawasi. Saudara, jadi ketaatan yang tidak tergantung oleh kehadiran atau dilihat orang. Ada orang atau tidak, dia tetap melakukan ketaatannya kepada Tuhan. Saudara,
Suatu hari kita kumpul hamba Tuhan di Cirebon ini, saudara. Kemudian dia pergi, kita pergi ke satu tempat. Kemudian saudara makan ikan, kemudian makan duren. Nah, ini masalahnya sudah tua-tua, saudara. Iya. Jangan difoto ya. Jangan difoto. Iya. Kenapa, saudara? Karena selama di rumah ada yang ngawasi, saudara. Yaitu siapa? Headernya. Istrinya, saudara. Dilarang keras makan duren. Ya. Setelah lepas dari kandang tanpa pengawasan. Wah, saudara. Saya kaget, saudara. Satu biji itu bisa habis. Buka lep sampai saya itu, hebat sekali, saudara ya. Ya. Dia bilang jangan laporan ya, jangan laporan. Saudara. Dia taat hanya pada waktu ada istrinya, ada pengawasnya, ada pembinanya, yaitu istrinya. Tapi ketika di luar itu, saudara, ya sikat saja. Ya, walaupun saya lihat itu mukanya langsung merah, saudara. Saking banyaknya mungkin dampaknya, saudara. Mukanya merah. Kapan lagi ini? Mumpung katanya, saudara. Saudara ketika keluar kota sendirian, apa yang sudah lakukan? Mumpung nggak ada yang ngawasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi sekarang ini bukan hanya bapak-bapak ya, ibu-ibu juga begitu juga, saudara. Ya, apa yang saudara lakukan ketika tidak bersama dengan pasangan saudara? Kesempatan nih, saudara. Jadi ketaatan yang dilakukan ketika ada pengawasan, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik, saudara. Karena apa? Ya, saudara, ada istilah hanya orang cari muka, carmuk. Ya, dia akan kelihatan rajin, wah saudara, dia akan semangat ketika ada siapa? Ada pengawasnya, ada pemimpinnya. Tapi ketika enggak ada pengawasnya, tidur-tiduran, kakinya diselonjorin. Kemudian makan. Ya, saudara. Ini namanya taat karena pengawasan. Taat karena mau dilihat orang. Taat karena mau dinilai orang. Nah, ketaatan semacam ini bukan ketaatan karena pencitraan. Hari-hari ini tahun-tahun apa, saudara? Tahun politik. Tahun apa? Tahun politik, tahun pencitraan. Biasanya orang di kandang saja, tapi setelah tahun politik ini mau dicalonkan, dia kemudian keluar dari kandang. Biasanya nggak berbuat apa-apa, kemudian dia berbuat sesuatu supaya kelihatan peduli, kelihatan baik, kelihatan murah hati. Tapi sebelumnya itu saudara nggak melakukan apa-apa. Itu namanya ketaatan karena pencitraan, saudara. Nah, ketaatan kita kepada Tuhan bukan karena pencitraan, saudara. Walaupun kita sering menemukan dalam kehidupan sehari-hari, saudara, banyak orang mau bekerja keras ketika ada bosnya di dalamnya. Tapi ketika bosnya pergi, saudara, maka dia akan bersikap santai. Asal-asalan. Dan itu sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dia melakukan sesuatu yang baik ketika ada pengawasnya, ada pemimpinnya, ada bosnya, ada pendetanya, ada gembalanya, ada rohaniawan yang ada di situ. Saudara, kadang-kadang saya itu kasihan juga gitu ya.
ketika besuk, saudara. Ya, kita kalau besuk kan enggak woro-woro dulu, saudara. Besok ya saya ke rumah ya. Nah, nanti saudara akan menyediakan macam-macam di rumah, saudara. Enggak ada jadi ada, saudara. Ini pengalaman dulu sering, saudara. Kita datang dengan tiba-tiba saja, saudara. Wah, di mejanya itu, saudara. Saudara, saya lewat dari pinggir, saudara. Gitu loh. Sampai saya tertawa, saudara. Gimana, Oh? Baik, Pak Ur, baik. Kalau dulu di desa, saudara, di pos sapam begitu, saudara. Saudara, dia main, saudara. Kemudian saya main. Oh, ya, Pak Pur, sorry. Aduh, saudara. Ini namanya takut kepada manusia atau pengawas. Saya bukan pengawas saudara. Ya, percuma, saudara. Ya, percuma. Saudara takut sama saya, percuma. Ya, tapi kalau kita harus takut sama Tuhan. Walaupun saya nggak melihat, saudara, tapi Tuhan melihat. Saya nggak bisa mengawasi satu demi satu, saudara. Tapi Tuhan selalu tahu apa yang kita lakukan. Yang menentukan benar tidaknya bukan saya. Tapi yang menentukan benar tidaknya itu siapa? Karena hakim yang terakhir nanti, yang menghakimi kita adalah Tuhan. Jadi saudara, jangan karena kehadiran kita kemudian saudara pura-pura enggak merokok, pura-pura enggak main, saudara. Percuma, saudara. Itu namanya saudara mau taat dan takut karena diawasi. Tapi yang Tuhan mau, saudara, kita taat bukan karena diawasi. Tapi karena kesadaran bahwa kita hidup melakukan sesuatu yang terbaik, saudara, karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu apa, saudara? Keselamatan. Hidup yang kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu, saudara, kalau kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan, kita sudah dipindahkan dari gelap pada terang, maka saudara harus ada tanda bukti bahwa kita hidup dalam keselamatan itu, hidup dalam terang itu dengan cara apa? Hidup dalam ketaatan, yaitu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara, itu yang menjadi sesuatu yang sangat istimewa di hadapan Paulus jemaat di Filipi ini. Dia mentaati perintah-perintah Tuhan bukan karena pencitraan. Bukan supaya dia dianggap orang yang baik, enggak, saudara. Tapi memang dia menyadari bahwa ini memang adalah cara hidup orang yang sudah diselamatkan. Cara hidup orang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kita harus menyadari panggilan kita, posisi kita, kedudukan kita, saudara. Walaupun, saudara, kita dilahirkan dari orang tua, tapi setelah kita menjadi percaya kepada Tuhan, status kita itu ada tambahan, yaitu menjadi anak-anak Allah. Dan status ini harus kita jaga dan kita buktikan dengan cara hidup kita, saudara. Supaya, saudara, hidup kita nanti tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi terang. Seperti bintang tadi. Jadi yang pertama, saudara, ketaatan kita bukan karena ada pengawasan. Tapi karena kesadaran bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Karena kita sudah diberi yang terbaik, yaitu keselamatan, hidup yang kekal. Seharusnya kita buktikan itu bahwa saya adalah orang yang sudah lahir baru. Orang yang diciptaan yang baru. Orang yang sudah pindah dari gelap kepada terang. Jadi orang tahu perbedaannya. Karena di dunia ini banyak orang tidak bisa membedakan orang Kristen dan tidaknya, saudara. Kenapa? Hidupnya tidak ada perubahan. Tidak ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya.
Sebelum percaya ke dukun, setelah percaya juga ke dukun. Sebelum percaya main judi, setelah percaya juga main judi, saudara. Sebelum percaya merokok juga setelah percaya merokok, saudara. Sehingga orang nggak bisa melihat perbedaannya. Tapi kalau kita berubah, saudara, loh, sekarang Pak Edi kok nggak ngerokok lagi sih? Kok nggak minum lagi, nggak main judi lagi? Nah, saudara, ketika orang bertanya begitu, kita punya apa, saudara? Kesempatan untuk apa? Untuk bersaksi, iya, puji Tuhan, karena saya sudah diselamatkan Tuhan, saya sudah ditebus oleh Tuhan, saya sudah tidak lagi memiliki masa depan yang suram, tapi setelah saya mati nanti, saya masuk surga. Ah, masa begitu? Iya. Kata siapa? Kata Tuhan. Tunjukkan firman-Nya, saudara. Sehingga orang akan berpikir juga, saudara, kalau gitu enak juga ya ikut Tuhan ya. Ya, tapi ketika lihat katanya orang Kristen, sampai suatu hari saya itu malu, saudara. Mau mengajak orang yang ada nyoloknya itu, saudara. Ngapain sih Pak Pur? Saya itu jadi pindah Kristen, jadi orang Kristen, ngapain? Wong sebelah saya itu hidupnya tidak lebih baik daripada saya. Orang Kristen, saudara. Hidupnya tidak lebih baik daripada kehidupan orang yang tidak Kristen, ngapain? Saudara, jadi batu sandungan. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang berubah. Dan saya percaya, saudara, mungkin saudara pada waktu belum percaya jadi berandal. Tapi setelah percaya kepada Tuhan, wah saudara, luar biasa. Seperti suatu hari Cihu ngasih kesaksian berandal di Malang itu siapa namanya. Sekarang dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang berandal-berandal itu, saudara. Hidupnya bertobat dan diubahkan demikian rupa sehingga sampai akhirnya, saudara, semua dosa pernah dia lakukan. Kesaksiannya itu. Saudara, hidupnya diubahkan dan itu menarik banyak orang. Kalau saudara ingin menarik banyak orang, berubahlah hidup saudara. Jangan saudara berkata, lu ya harus berubah dulu. Kita harus berubah dulu, baru orang lain akan ikut berubah. Yang kedua, saudara, taat tanpa persungutan. Ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Saudara, ada dorongan dalam bagian ini untuk melakukan setiap perintah Tuhan tanpa persungutan, perbantahan atau perdebatan. Nah, kata sungut-sungut ini, saudara, yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam tulisan dalam kitab Filipi ini sama dengan kata sungut-sungut yang digunakan orang Israel selama dalam pengembaraannya. Jadi kata-kata sungut-sungut dalam kitab Filipi itu sama digunakan pada saat kata sungut-sungut kepada bangsa Israel. Dan saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Dampak dari kata bersungut-sungut itu sangat fatal, saudara. Sangat fatal. Yaitu mereka tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena dia binasa. Dibinasakan oleh malaikat Tuhan, saudara. Betapa ngerinya, saudara. Kuasa bersungut-sungut itu, saudara. Mendatangkan maut, mendatangkan kebinasaan, mendatangkan hukuman. Sehingga Rasul Paulus menasihati kepada kita yang hidup pada zaman akhir ini, supaya kita mengingat orang Israel ini, saudara. Kalau saudara baca dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 10 dan 11, tolong ditampilkan ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 10 dan 11. Saudara, ini satu peringatan bagi kita, bahwa dampak itu masih bekerja sampai hari ini, saudara. 1 Korintus pasal 10 ayat 10 dan 11. Sudah? Dikatakan apa, saudara? Ayat 10. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka apa, saudara? Dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai apa? Contoh dan dituliskan untuk apa?
menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi ini suatu peringatan sebagai contoh, saudara, supaya kita tidak melakukan lagi. Karena apa? Itu bisa terjadi dan juga hukumannya juga akan terjadi. Jadi kalau hidup dalam persungutan, ketaatan karena bersungut-sungut tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Betapa bahayanya, saudara. Hidup dalam persungutan. Ya. Gara-gara bersungut-sungut, saudara. Padahal Tuhan janjikan kepada mereka bukan untuk binasa, bukan untuk mati, tapi untuk masuk ke tanah perjanjian. Tuhan pada waktu memanggil mereka keluar dari Mesir itu bukan untuk mati, tapi untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi kenapa gagal, saudara? Karena dalam perjalanan itu banyak sungut-sungut. Nah, sungut-sungutnya itu seringkali katakan apa kepada Musa? Engkau bawa kami untuk mati di sini. Kata mati ini sering dikatakan. Dan firman Tuhan katakan hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, bangsa Israel ini suka mengemakan kata apa? Mati. Kalau saudara pergi gedung yang besar, kemudian kosong begitu, atau di lembah begitu, sudah berkata, hei, maka yang kembali ke telinga kita kata apa? Ho, enggak ya, kembali kata hei. Kalau sudah panggil namanya Paulus, maka Paulus ke telinga kita, saudara. Jadi apa yang kita gemakan, saudara, itu yang akan kita tuai. Kalau saudara berkata, sial ini, sial ini, sial ini, maka saudara akan menerima sial aku, sial aku. Iya, mati aku, mati aku, mati, ya mati betul, saudara. Ya. Jadi saudara, kita harus belajar, saudara. Ya, menghadapi situasi apapun tetap mentaati Tuhan bukan dengan sungut-sungut. Karena apa? Kalau kita melakukan perintah Tuhan disertai dengan persungutan, gerutu, hanya akan membuat perintah yang dikerjakan menjadi semakin apa? Semakin sulit, semakin berat. Sungut-sungut mengalihkan fokus kita, melemahkan kekuatan dan membuat kita makin berat untuk melakukan ketaatan itu, saudara. Kalau kita melakukan sesuatu, saudara, dengan sungut-sungut, dengan tidak rela, dengan terpaksa, kira-kira kerjaannya jadi baik atau tidak, saudara? Jadi buruk, saudara. Dan tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan itu pekerjaan yang sangat membosankan dan tidak menyenangkan. Tapi sebaliknya, saudara, jika kita melakukannya dengan syukur, dengan sukacita, itu akan mendapat satu saudara, energi yang lebih untuk kita bisa menyelesaikannya. Kalau segala sesuatu kita kerjakan dengan penuh sukacita, saudara, energi kita itu akan bertambah, kekuatan kita akan bertambah, dan kita akan bisa menyelesaikan dengan baik, saudara, dan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan berbantah-bantah, wah saudara, misalnya sudah ngepel, disuruh orang tua, saudara, pel lah gitu. Kalau sudah ngepel dengan sungguh-sungguh, dengan bantah-bantah, kira-kira jadi bersih atau jadi tambah kotor, saudara? Kosok. Sebagian kepel, sebagian tidak. Jadi baunya jadi bau amis. Coba kalau dikerjakan dengan penuh sukacita, dari ujung ke ujung, dari sudut ke sudut, saudara. Kelihatan ada kotor sedikit, dikosok lagi. Jadi bersih dan baunya harum, saudara. Saudara, contoh jemaat di Makedonia, saudara. Kalau saudara nanti baca di rumah, pasal 8 dan 9 dari 2 Korintus itu, jemaat di Makedonia itu jemaat yang luar biasa. Di tengah pencobaan yang begitu berat, dalam penderitaan, dalam kemiskinan, tapi dikatakan dia dengan penuh sukacita, dia melakukan pelayanan kasih, saudara, dan hasilnya sangat luar biasa. Jadi saudara, orang miskin tapi penuh dengan apa? Kaya dengan kemurahan. Beda dengan sekarang, saudara. Orang kaya pun
sulit untuk bisa peduli kepada orang lain, apalagi yang nggak punya, saudara. Untuk makan sendiri aja susah, kurang. Tapi jemaat Makedonia ini sudah dikatakan, kalau sudah baca ayat 2 pasalnya, ayat yang kedua dikatakan, dia penuh sukacita. Walaupun dalam keadaan menderita, dalam keadaan pencobaan, penderitaan yang sangat luar biasa. Tapi dia memberi dengan sukacita, bahkan dia memaksa Paulus untuk mereka supaya dapat dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan kasih itu. Jadi bukan pendeta yang memaksa-maksa, tapi justru jemaat di Makedonia yang memaksa Paulus supaya mereka dilibatkan dalam pelayanan kasih itu, saudara. Sehingga kalau sudah lihat pasal 9, itu luar biasa. Dan saya berdoa supaya saudara melakukan apapun pekerjaan Tuhan, apapun saudara lakukan, mari kita belajar melakukan dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Hasilnya pasti berbeda, saudara. Dibanding dengan kalau dengan sungutan, dengan berbantah-bantahan. Apapun saudara beri dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, saya berdoa saudara memberikan dengan sukacita dan sukarela, bukan terpaksa. Sehingga nanti akan ada omongan, itu lagi, saudara. Padahal baru sekali, tapi itu lagi. Sehingga ngasihnya pun bukan dengan penuh kasih, saudara. Pluk, dengan kemarahan, saudara. Dan itu tidak akan berbuah apa-apa, saudara. Dan ketiga yang terakhir, taat meski perlu pengorbanan. Ayat yang ke-16-17. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Taat meski perlu pengorbanan. Nah, saudara, ada dua kata penting yang menunjukkan pengorbanan dalam ayat ini, yaitu berlomba dan bersusah-susah. Dan untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, harga yang harus dibayar adalah dengan berkorban. Dan Rasul Paulus sendiri berkata dalam ayat 17, Paulus bahkan menyinggung tentang darahku dicurahkan. Untuk mengajarkan betapa seriusnya mempersembahkan ketaatan kepada Tuhan. Jadi saudara, di sini Rasul mengajar kepada kita dan juga kepada jemaat di Filipi ini, bahwa kadangkala ketaatan itu diperlukan satu pengorbanan. Dan Paulus telah memberikan teladan kepada jemaat di Filipi ini. Bukan hanya harta, tenaga, pikiran, tapi bahkan Paulus katakan jiwanya pun akan dia berikan untuk menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan jika itu diperlukan. Jadi artinya ketaatan secara total. Bukan hanya dia mau melakukan sesuatu untuk kepentingannya, tapi justru dia melakukan sesuatu, saudara, untuk mempermuliakan orang yang dilayani, yaitu Allah itu sendiri. Dengan cara apa? Dia rela berkorban untuk melakukannya itu. Saudara, tapi kalau kita perhatikan dunia sekarang ini, ada satu semangat materialistis. Itu akan mengajarkan supaya kita itu bekerja sesuai dengan bayaran yang disediakan. Sedangkan Kekristenan mengajarkan kepada kita untuk rela berkorban dan membayar harga. Jadi semacam kontras, saudara. Dunia sekarang ini dipenuhi dengan semangat materialistis. Jadi bekerja sesuai dengan bayaran. Kalau bayaran kecil, kerjaannya kecil. Kalau bayarannya besar, kerjaannya banyak. Saudara, ini dunia materialistis. Sedangkan orang Kristenan itu mengajarkan, kita diajarkan supaya rela berkorban dan membayar harga. Dan saudara, kalau kita perhatikan, orang Kristen sekarang ini, saudara,
sudah terpengaruh oleh semangat materialistis ini, saudara. Pergi ke gereja beribadah kepada Tuhan dengan pikiran, apa yang aku dapatkan? Bukan apa yang aku akan berikan. Padahal kalau ibadah itu sesuatu yang kita akan berikan kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita akan memberikan sesuatu kepada Tuhan. Pujian kita, penyembahan kita, hidup kita kepada Tuhan. Tapi sebaliknya sekarang ini banyak orang Kristen dibalik, saudara. Aku ibadah dapat apa? Dapat apa? Sehingga orang datang mencari orang bisa memenuhi kebutuhan, kehendaknya, keinginannya. Aku pengen pendetanya yang cakep, yang masih muda-muda, yang pakaiannya itu pakaian style, wah zaman sekarang, dan sebagainya. Kemarin saya ketemu di Junction, saudara, kepada anak Tuhan. Dia cerita, Pak Pur, saya sekarang bukan di gereja ini lagi, tapi saya di gereja ini. Loh, kamu kok pindah-pindah terus? Ya, dia pengen mengenal semua jemaat dan mengenal pendetanya. Pendeta sekarang ini cakep, muda. Ya, saya bilang sebentar lagi layu. Kalau ikut Tuhan karena cakep, sebentar lagi layu, saya bilang. Ya, kamu sendiri juga sudah layu begini, masih cari yang muda saja. Saya udahlah, kalau kau ikut Tuhan karena manusia, kamu nanti akan seluruh gereja di Cirebon akan keliling. Enggak akan puas. Ini pindah ini. Ya, saudara, hanya untuk memenuhi keinginannya. Bukan apa ya aku bisa berikan kepada Tuhan hari ini. Penyembahanku, hidupku, tenagaku, pikiranku, hartaku, bukan apa yang aku dapat ya. Saudara, jadi orang kita sekarang ini sudah terpengaruh dengan semangat materialistis ini, saudara. Sehingga dia mencari gereja yang bisa memenuhi kepuasannya, memenuhi kehendaknya. Dan orang semacam ini tidak akan pernah menjadi orang yang setia. Tidak pernah menjadi orang yang loyal. Saudara. Tapi jemaat di Filipi, dia rela berkorban. Dia rela melakukan sesuatu. Bahkan nyawanya kalau diperlukan dia akan berikan kepada Tuhan. Saudara, namun kita harus ingat senantiasa bahwa keberhasilan kita, kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, yaitu pertama tadi, bahwa kita taat bukan karena ada pengawas. Yang kedua, taat bukan karena bersungguh-sungguh. Yang ketiga, taat walaupun diperlukan pengorbanan. Kalau kita bisa melakukan semuanya itu, saudara, bukan karena itu karena kita, saudara. Tapi firman Tuhan ayat 13 katakan apa? Dialah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menyadari kalau kita bisa melakukan semuanya itu karena Tuhan yang mengerjakan diri kita. Sehingga kalau kita menyadari akan hal ini, kita tidak akan menjadi orang yang sombong tinggi hati. Ya, tapi kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, maka firman Tuhan katakan kita akan menjadi seperti bintang-bintang di bukan di langit, tapi firman Tuhan katakan di dunia. Kalau bintang di langit itu sudah biasa, memang tempatnya di langit. Tapi kalau bintang di dunia itu namanya luar biasa. Dan Tuhan ingin supaya saudara menjadi bintang-bintang di dunia, bukan di langit. Silakan jatuh. Ya, jadi bintang-bintang di dunia. Artinya hidup saudara menjadi terang dunia ini. Membawa banyak orang kepada Tuhan. Dan kalau kita melakukan tadi, segala sesuatu dengan ketaatan yang tidak karena diawasi, karena tidak bersungguh-sungguh, dan kita rela berkorban, maka kita akan muncul menjadi seperti bintang-bintang di dunia ini. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita. Mari saudara, kita taat ya sepenuhnya karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Karena kita menyadari kita ini menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama.
Dan saya undang saudara yang akan